Bahasa Indonesia memainkan peran krusial dalam pembangunan karakter dan identitas generasi muda. Sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai kebangsaan, moral, dan etika. Melalui bahasa, generasi muda dapat memahami dan menghargai warisan budaya, sejarah, dan jati diri bangsa. Di tengah arus globalisasi dan pengaruh budaya asing, bahasa Indonesia menjadi benteng yang menjaga identitas nasional. Penggunaan bahasa yang baik dan benar juga mencerminkan kedewasaan berpikir dan perasaan yang kuat, yang merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Dengan mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia, generasi muda tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pada podcast hari ini, mari kita tampilkan dua narasumber kita. Sebelum memulai, boleh ada juga bagi sebelum perkenalan diri. Ya, halo, perkenalkan nama saya Anda Baru. Halo, perkenalkan nama saya Grace Yasminanda. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bahasa Indonesia dapat membantu nilai moral, etika, dan kepribadian generasi muda? Kepada penonton narasumber saya ya, bahasa Indonesia dapat membantu nilai moral, etika, dan kepribadian generasi muda melalui fungsi sebagai sarana komunikasi dan ekspresi yang mencerminkan budaya dan norma ucapan, penggunaan bahasa Indonesia yang santun dan tertib mengajarkan generasi muda untuk menghargai orang lain dan menghormati perbedaan dan mengungkapkan pendapat dengan bijaksana. Misalnya pemilihan kata yang tepat berinteraksi dapat membuka rasa empati dan kepekaan sosial. Selain itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar juga mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Karena penggunaan bahasa yang terstruktur membutuhkan pemikiran yang matang dan kesadaran akan konteks sosial. Dalam pendidikan, bahasa Indonesia menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kerjasama, dan persatuan yang tertuang dalam sastra, puisi, atau materi pembelajaran. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana pembentuk karakter yang berintegritas dan bagi generasi muda. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Menurut narasumber sekalian, peran bahasa dalam menanamkan rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu apa sih? Bahasa Indonesia itu berperan penting dalam menanamkan rasa nasionalisme bagi generasi muda dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, di mana sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia itu juga sebagai simbol identitas yang mengikat keberagaman suku, budaya, agama, dan yang seluruh Nusantara. Melalui bahasa Indonesia, generasi muda dapat memahami sejarah, nilai-nilai perjuangan, dan kekayaan budaya bangsa, yang pada akhirnya memperkuat rasa cinta tanah air. Penggunaan bahasa Indonesia dalam upacara kenegaraan, pendidikan, dan media juga menegaskan eksistensi bangsa. Di tengah pengaruh global, dengan menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia, generasi muda tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga menegaskan jati diri sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Menurut narasumber sekalian, apa tantangan generasi muda dalam menjaga keunikan bangsa di era globalisasi? Generasi muda menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keunikan bangsa Indonesia di era globalisasi. Salah satunya adalah dominasi bahasa asing dan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, yang seringkali menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dunia pendidikan, misalnya, banyak sekolah internasional yang guru-guru berbasis bahasa
masih berbahasa Inggris atau bahasa lainnya daripada bahasa nasional sendiri. Apalagi di media sosial dan platform digital, bahasa gaul, singkatan atau campuran bahasa asing menjadi tren yang populer di kalangan anak muda sekarang. Seperti penggunaan kata kunci yang kita tahu adalah budak cinta atau OTW atau ODW yang sering dipakai daripada padanan bahasa Indonesia pada biasanya. Selain itu, pengaruh budaya populer asing melalui film, musik, dan game yang membuat generasi muda lebih terbiasa dengan kosakata asing. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia, hal ini dapat mengikis pemahaman dan kecintaan mereka terhadap bahasa nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak seperti pendidik, media, dan keluarga untuk mengajarkan dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut narasumber sekalian, bagaimana cara mengajarkan anak muda untuk lebih mencintai bahasa Indonesia? Mengajarkan anak muda mencintai bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan yang kreatif dan relevan dengan kehidupan mereka. Di sekolah, guru dapat menggunakan metode belajar yang kreatif seperti diskusi, drama, atau proyek kreatif yang melibatkan penggunaan bahasa Indonesia. Media sosial dan platform digital juga bisa dimanfaatkan dengan membuat konten menarik seperti video pendek, podcast, atau tulisan inspiratif yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, mengadakan kegiatan seperti lomba menulis, debat, atau festival sastra dapat memicu minat anak muda terhadap bahasa Indonesia. Penting juga bagi keluarga dan lingkungan sekitar untuk menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang santun dan tertib, sehingga anak muda terbiasa dan bangga menggunakan. Lalu bagaimana sebaliknya? Apa dampak penggunaan bahasa gaul terhadap identitas bangsa Indonesia? Seperti kita tahu ya, penggunaan bahasa gaul ini dapat mengikis identitas Indonesia ya, kalau tidak diimbangi dengan pemahaman akan bahasa yang baik dan benar. Contohnya bahasa gaul yang sering kali merupakan itu kan campuran bahasa daerah, bahasa asing atau singkatan yang dapat mengurangi kemampuan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia secara formal dan tertib. Hal ini berpotensi memudahkan nilai-nilai kebahasaan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Namun, bahasa gaul juga bisa menjadi bagian dari dinamika bahasa selama tidak menggantikan peran bahasa Indonesia sebagai identitas utama. Kuncinya adalah kita sebagai generasi muda itu dapat menyimpulkan penggunaan bahasa gaul dalam situasi informal dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks formal sebagai identitas bahasa yang tetap terjaga. Jadi teman-teman, kan sesi teori ini sudah selesai. Kita masuk lagi ke sesi perbincangan, bincang halus ya, bincang halus bincangnya. Saya perkenalan diri terlebih dahulu ya. Saya berbicara tadi. Nama saya dari Surga. Kita kakak sekalian nggak geser yang ini berasal dari mana? Kalau saya itu berasal dari Surga. Masyarakat kayak kita. Sama saya dari Surga. Dari Surga. Jadi kan kita ini sama-sama satu kampus ya di Universitas Negeri Medan. Jadi materi kita mengenai bahasa Indonesia. Apakah di kampus kita ini di Universitas Negeri Medan mahasiswanya itu bahasa Indonesia sudah dapat berperan dalam membentuk karakter dan identitas dalam diri masing-masing. Kalau menurut saya sih Ada yang sudah, ada yang belum ya. Apalagi kan sekarang penggunaan bahasa Indonesia itu sebenarnya semakin minim kan di kalangan masyarakat mahasiswa sekarang. Apalagi saya pribadi itu sangat suka menggunakan bahasa-bahasa campur, kadang bahasa Batak, bahasa Inggris. Kan kita kan nggak konsisten dalam menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar kan. Jadi mungkin kalau membentuk identitas mahasiswa belum ya, karena menurut saya ya, dari sependengaran saya, kalau misalnya melewati berbagai banyak mahasiswa ya, masih ada yang kayak masih menggunakan bahasa Indonesia yang membantu. Apalagi saya dari sebuah identitasnya bahasanya sangat-sangat lantang ya.
yang mau penggunaan bahasa yang sangat-sangat membantu di sana, jadi terbawa sama sini. Jadi menurut Kak ini Kak Presiden, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk mengatasi hal tersebut? Menurut saya ya, untuk mengatasi hal tersebut, kita dalam atau misalnya kalau bisa kita menggunakan bahasa Indonesia, karena bagaimanapun kan bahasa Indonesia itu adalah bahasa identitas kita, jadi kita harus mengedepankan bahasa itu. Sedikit menambahi dari kata ini ya, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa lainnya, tapi ingat situasinya. Kalau misalnya kita memang dalam situasi formal, ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Jangan malah ke bangku itu nanti dicari ya sopan. Wah, jawaban yang bagus ya dari kata-kata narasumber sekalian. Jadi kesimpulannya dari jawaban-jawaban kata-kata tadi, bahwa kita sebagai mahasiswa dimanapun kita berada, baik di luar maupun di dalam, dimanapun dunia, kita itu tidak boleh lupa bahwa bahasa Indonesia sebagai identitas dan jati diri kita. Nah, itu sama saja dengan menjadi identitas. Jadi boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa asing secara bercocok-cocok. Kita itu harus lebih mengedepankan bahasa Indonesia sebagai identitas kita, sebagai jati diri kita. Apa-apa? Ya, sedikit menambahi semua dua kata mungkin sebagai penutupan. Itu bahasa Indonesia merupakan salah satu utama identitas budaya dan jati diri bangsa. Sebagai bahasa pemersatu yang mencerminkan kekayaan budaya, sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahasa ini menjadi simbol kebanggaan nasional yang mengikat keberagaman suku, agama, dan budaya di seluruh Nusantara. Melalui bahasa Indonesia, generasi muda dapat memahami warisan leluhur seperti cerita rakyat, sastra, dan tradisi yang menjadi fondasi identitas mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan jati diri dan kebanggaan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan dilanjutkan kakak ini. Baiklah, di era globalisasi sekarang, generasi muda mungkin semakin terpapar oleh pengaruh bahasa asing dan media sosial yang seringkali membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Inggris misalnya menjadikan dominan dalam dunia pendidikan, teknologi, dan hiburan, sementara media sosial mempopulerkan bahasa gaul singkatan campuran bahasa asing yang lebih menarik bagi anak muda. Contohnya kata-kata seperti selfie, update, atau viral yang lebih sering digunakan daripada padanan bahasa Indonesia pada umumnya. Hal ini dapat mengikis pemahaman dan kecintaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia serta mengurangi kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa nasional yang baik dan benar. Jika tidak diantisipasi, hal ini berpotensi mengancam identitas bahasa dan budaya bangsa. Untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Di dunia pendidikan, kurikulum harus menekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran inti, sambil mengintegrasikannya dengan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik. Media massa dan platform digital juga dapat berperan dalam memproduksi konten-konten berkualitas yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti film, podcast, atau artikel inspiratif. Apalagi di tingkat keluarga, orang tua dapat membiasakan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan tertib. Selain itu, kampanye-kampanye publik yang mengajak generasi muda mencintai bahasa Indonesia, seperti lomba debat, menulis, atau berpidato, juga perlu digalakkan. Dengan langkah-langkah ini, bahasa Indonesia dapat tetap hidup menjadi kebanggaan generasi muda di arus globalisasi. Sekian dulu sesi podcast kita hari ini. Jadi dalam podcast kita ini kita telah membahas peran penting bahasa Indonesia dalam membangun karakter dan identitas generasi muda. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan nasionalisme. Melalui bahasa generasi muda dapat memahami warisan budaya, sejarah, dan jati diri bangsa
yang pada akhirnya membuat rasa kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia. Namun, di era globalisasi, tantangan seperti melalui bahasa asing dan bahasa gaul mengancam kemuliaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pendidikan, media, dan keluarga, serta masyarakat untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan mencintai dan menjaga bahasa Indonesia, generasi muda tidak hanya melestarikan identitas bangsa, tetapi juga membangun karakter yang berintegritas dan kreativitas. Dan juga bahasa Indonesia itu adalah cerminan jati diri kita sebagai bangsa, dan menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Sekian dulu sesi podcast hari ini, teman-teman. Dadah. Enggak lah, sekian dulu podcast ada-ada aja. Terima kasih kepada kakak dan telah bersedia. Mau kita say dadah. Sekian dulu sesi podcast ada-ada aja hari ini ya, teman-teman. Kepada kakak-kakak narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak